Ini penting saya wasiatkan. Salawat kepada Nabi itu tidak butuh ijazah. Tidak butuh ijazah. Tidak sama dengan wirid dan hizib yang lain. Makanya pemeloki bacangi salawat Nabi tak tapakan jaki bawa rampan nyawata. Kemudian mengingat kepada Allah. Kumakanja di peringat rata. Kayakini Nabi tak bisa hadir. Kemudian kita bacakan salawat kepada Nabi. Bisa kita ucapkan Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah sebelum kita membaca salawat. Atau bisa membaca Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedapat mungkin kita baca salawat ibu akasiratu setiap selesai solat fardu. Angka salawat makanjala da untuk pakanjaki mata batengi. Salawat apa itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Nasabawat tuna de panajaji wa takkaliman lahiranna nadita masalawat memang ni malaikat. Apa yang dibaca? Itulah sallallahu ala Muhammad. Sehingga ulama mengatakan kesimpulannya sallallahu ala Muhammad adalah merupakan salawat nurun Muhammad. Saya tidak terlalu mau membahas panjang lebar. Yang jelasnya Nabi luar biasa. Nasabah magai dia hidup di lingkungan yang rusak, tapi dia tidak terpengaruh. Coba ya kongka anak tak macule si bawa pak goli pemain kaleren dua ngaso mi mak goli boto goli di kogan naik talu ngaso. Ya kongka anak tak makokomano talu ngaso mi makokomano mapak dite ni talu ngaso mapak dite boto ni talu ngaso boto minau ni mano. Kenapa? Itu karena pengaruh. Tapi Nabi itu tidak. Kenapa Nabi tidak terpengaruh? Karena ternyata bibitnya yang bagus. Ambokna Nabi ta'arwane matandre siri nama kelempu. Indokna Nabi ta makunrei matandre siri dan juga sangat mulia sehingga si runtu yarone melempue si ba makunrei matandre siri sehingga anaknya lahir Muhammad adalah orang yang sangat mulia. Magai nasabak bibitnya memang to makanja. Tapi kita coba digarek balik ya. Arwane kundru. Kalau silasi. Siala makunrei gimpe. Toto ko madece ni anak-anak. Makumani batek dogi dia namelo madece. Itulah sehingga narekomelo ki mak bayi di arwanewe aja na cantik na tita karena kecantikan bisa dimodel tapi iman dan hati itu susah. Jadi Pak Mega makokoi wanita cantik di media sosial tapi karena dia pakai kamera 360 wah mukanya kinclong tangannya hitam karena semua pakai bedak. Nah ini tapi dia itu kagak kuwajo dia kagak insyaallah. Nah, ini penting bu. Makanya tapi penting wanita berhias dan berhiasnya wanita tidak berlebihan. Itu sunnah Nabi. Silahkan berhias tapi jangan berlebihan. Sampai alis dicukur dikasih belonai. Bulu mata disambung sampai yang lipat ke atas sampai ke bawah. Hidung yang pesek dikasih balok tinggi kelihatan cuma setengah hari. Itu kagak kok toh? Perempuan silahkan ke masjid. Tidak ada hadis yang melarang wanita sholat di masjid. Yang ada hadisnya adalah wanita lebih afdal sholatnya kalau di dalam biliknya, kalau di kamarnya. Bukan Nabi mengatakan wanita tidak boleh ke masjid. Itu bicara fadilah, bukan bicara hukum. Tapi ketika wanitamu ingin ke masjid, jangan kau larang. Ada penceramah, wanita tidak boleh ke masjid. Wah, ini jadi masalah. Sama dengan kemarin toh yang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan saf karena itu kesempurnaan, bukan hukum sahnya jamaah. Jadi kalau ada saf yang sedikit bengkok-bengkok itu tetap sah sholat berjamaahnya, cuma tidak sempurna. Makanya kemarin ada yang rapatkan kaki itu
8 bulan yang lalu sampai kakinya tarik-tarik begini. Ya, Allahu Akbar. Ada, sekarang hilang karena takut corona, mulai jauh. Jaraknya sampai 2 meter yang dibolehkan dalam agama. 4 hasta itu fikih, boleh 4 hasta. Jaraknya 4 hasta itu adalah 1 hasta 50 cm berarti 2 meter. Kalau 1 kerami itu sudah aman. Ya, makanya tetap datang berjamaah di masjid. Sekarang kan ada, tidak boleh ke masjid, azan tidak boleh. Itu munafik. Silakan azan. Di sini ada masjid yang ditutup, panitianya libur. Kenapa? Katanya kalau kita azan ada yang datang. Saya bilang gampang, kau kunci masjid baru azan di dalam. Kalau datang usir, pulang. Informasikan. Kenapa? Ya kongka masigi denon rite mas sampaja cidiwetu si di kampo tau madosa, dan ini yang banyak. Hanya hati-hati. Apalagi masjid begini luasnya tidak ditempati sholat. Wah, ini yang jadi masalah. Silakan jaga jarak ke belakang seperti di Saudi. Cuma saya minta yang pakai masker, kalau pakai mazhab Syafi'i tarik ke bawah hidung, simpan di sini. Kalau sujud, kalau nanti berdiri tarik lagi ke atas. Tapi kalau sujud tarik ke bawah. Songkok juga ini tidak boleh begini. Kalau sujud bagi laki-laki harus ditarik naik begini supaya dia tidak menghalangi jidat ketika sujud. Nah, sebab fungsinya songkoe bukan pakaian sholat, hanya dipakai sholat karena bisa menghalangi rambut. Karena yang tidak boleh ketika ada rambut yang turun di jidat ketika kita sujud, dipasangi songkok supaya dia no udoe. Makanya ini tau gondoloe namo dia tak songkok. Ya toh? Makanya orang Arab banyak yang gundul. Kenapa? Karena dia tidak pakai songkok lagi, karena lebih aman. Ya kung kemakada sunnah hukumnya pakai songkok. Itu hadisnya penjual songkok. Ternyata hadisnya Nabi tak. Ini penting ditahu. Ini penting. Tapi kalau perempuan, hati-hati. 1 lembar rambutnya kelihatan ke depan atau naik seperti antena di atas begini, maka batal sholatnya. Kenapa? Karena rambut wanita adalah aurat, dan kapan kelihatan berarti auratnya terbuka, dan syarat sahnya sholat adalah menutup aurat. Makanya hati-hati. Kesali siapa nama kunreye yang ada renda-rendanya ke di sini, yang harga 4 juta. Oh, ada rambutnya naik kayak antena televisi begini goyang-goyang. Itu yang jadi masalah. Ini penting. Makanya kau masam pajangi silakan pakai masker. Tapi kalau imam biar tidak pakai. Kalau sholat, kenapa? Tidak ada nasi bawang. Loh? Tidak ada. Imam kan di sini di depan. Kalau makmum di sini di belakang. Nanti kalau sudah salam, balik zikir, pasang masker. Itu tidak masalah. Tapi kalau di belakang, di depan, silakan, itu sudah aman. Tapi bagaimana hukumnya pakai masker tertutup begini? Itu ada yang membolehkan. Termasuk pendapat Abu Hanifah dan Imam Malik tetap membolehkan. Maka dari Imam Malik yang penting ada tersentuh. Kalau hidung tidak tersentuh, ini tersentuh. Pada pemakanan, boleh kak pasar sentral sengkang. Kendro letu hanya dari pintu salatan baru pulang. Berarti yang penting ada terwakili. Makanya kalau ada orang sujud, sakit di sininya, sakit juga hidungnya begini saja. Itu sudah sah karena muka sudah ada yang tersentuh. Itulah pendapat ulama sehingga banyak yang membolehkan. Makanya tidak usah berdebat. Ya, yang pakai masker silakan pakai masker. Sholat yang tetap menarik tidak masalah. Itu penting. Karena ini anjuran pemerintah. Silakan ikuti protokoler kesehatan. Tapi saya sangat sayangkan. Nasabah ini juga memang jadi masalah Pak Bu. Kita di Indonesia itu kena COVID karena kiriman dari Cina. Pesawat yang bolak-balik keluar masuk selama hampir 1 bulan itu 40 penerbangan setiap hari membawa barang-barang masuk ke Indonesia. Itu tidak ditutup sehingga corona ini masuk ke Indonesia. Makanya sebenarnya itu penyakit dari Wuhan, Cina masuk lurus ke Iran
lurus lagi masuk ke Italia, lurus lagi masuk ke Amerika. 4 negara ini adalah musuh besar Islam. Cina karena komunisnya, Iran karena Syiahnya, Roma karena Katoliknya, Kristennya, Amerika karena anti agamanya. Makanya ini yang banyak, sampai 30 lebih persen penduduknya meninggal. Indonesia kita sudah syukur. Kenapa? Karena banyak yang selamat. Nah, itu cukup menjaga saja. Silakan keluar sholat berjamaah, tapi tetap menjaga kesehatan. Ya biasa komat jamaah ki sudah dirubah lagi. Tidak jabat tangan begini. Karena kenapa? Tetap menjaga, karena ini bisa pindah. Jadi itu bahayanya. Pertama, tidak bisa pindah kalau tidak melalui droplet, percikan air yang lembab. Muncul lagi pendapat bisa terbang di udara. Muncul lagi pendapat biar orang kentut bisa pindah. Ternyata itu hoax. Nah ini makanya kita perlu hati-hati. Aja lalu namega ki percaya kepada media sosial kecuali yang melalui dari jalur memang kementerian yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Maka nang kasih tahu mana bagi sih, nang kasih tahu mana bagi. Ini juga Facebook sama WA yang bikin pusing pemerintah. Maka lurah bicara hilafah. Lurah bicara hilafah. Kepala kampung bicara hilafah. Bicara undang-undang. Undang-undang begini, undang-undang begini. Padahal bukan tugasnya. Tugasmu menjalankan undang-undang. Magai, karena WA apa yang masuk itu yang memutar otak kita, sehingga orang di Indonesia itu Pak tidak jelas otaknya. Magai, muncul berita artis lagi yang dipikir. Baru 1 menit masuk lagi berita korupsi lagi yang dipikir. Padahal anaknya sama bapaknya sudah menceret di sampingnya, dia tidak urus. Nah begitu toh. Makanya banyak orang sekarang itu Pak tidak ada pekerjaannya. Tuh 5 buka WA nih bawang. Oh si artis anu selingkuh, buka lagi. Oh ini menikah lagi, buka lagi. Oh ini orang korupsi. Otaknya setiap hari itu pikirkan orang di Jakarta, tetangganya tidak makan dia tidak tahu. Inilah yang menyita waktu kita. Makanya kurangi bermedia sosial. Maka lalu iga makunrei na sumasyara langsung yanu mampuno bale yanu ko Wakka, mapabuting yanu ko Kalimantan, puro na buo motor yanu ko Jakarta, ang kayano mapabuting ko Bone. Oh kay laki na jamba-jamba dinisan. Jadi masalah. Itu kan makoro Bu. Mega ini bahaya. Makanya kurangi bermedia sosial. Bayangkan membagikan berita bohong sama dengan berbohong. Ya kusisa butuh tarimai. Berarti nanti di hari kemudian 1000 orang kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Itu bahayanya. Hati-hati sih. Tapi mega mematoni makunre makokopak masalah. Magai gara-gara corona enak sekali tinggal di rumah. Tinggal pesan-pesan. Baju COD. Kosmetik COD, bahkan nang koko sidrap namo sanggara COD to. Bayi ikut tutonga. Dia ini sama sanggara. Namo mas sanggara, memandre sanggara online juga. Kakak de to ganaga gunana makunre. Di memat to mani apa tola makunre makwewe. Makanya hati-hati, jangan sampai kita selalu mengurusi hal yang tidak penting, sedangkan yang penting akan ditanyai nanti dari kemudian kita tidak urus. Anak dan suami kita, itu yang penting. Kemudian yang terakhir, ini penting saya wasiatkan. Salawat kepada Nabi itu tidak butuh ijazah. Tidak butuh ijazah. Tidak sama dengan wirid dan hizib yang lain. Makanya pemeloki bacangi salawat Nabi tak tapakan jaki bawa rampan nyawata. Kemudian mengingat kepada Allah, kumakanja di peringat rata. Kayakini Nabi tak bisa hadir. Kemudian kita bacakan salawat kepada Nabi. Bisa kita ucapkan Assalamu alaika ya Nabi Allah, Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habib Allah sebelum kita membaca salawat. Atau bisa membaca Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sedapat mungkin kita baca salawat ibu akasiratu setiap selesai solat fardu. Angka salawat makanjala da untuk pakanjaki mata batenge. Salawat apa itu? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu salawat fi'il madi. Kenapa fi'il madi? Nasabawat tunna de panajaji wa tak kalimat lahiranna nabita
masalah wa'mi menimalaika apa yang dibaca itulah sallallahu ala Muhammad, sehingga ulama mengatakan kesimpulannya sallallahu ala Muhammad adalah merupakan salawat nurun Muhammad. Tapahan jadi ya komelo ki pakanjaki nurnya Rasulullah yang ada dalam diri kita yang dikenal dengan rahasia dalam tasawuf, maka perbanyak membaca sallallahu ala Muhammad. Ya komacandring ila kaita tapangkal latuokoy salingku ila kaita langsung ada di sini. Nah reko kita sambung memang, makanya kalau mau akad nikah bu ada itu ruh idopi yang disambung. Ketika suami mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, langsung ambil wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru ambil itu, baru baca salawat, kemudian simpang. Kalau suami mau macam-macam langsung ada yang melapor di sini. Itu ruh idopi. Makumoro waktu tak kawin dek alhamdulillah selamatlah suami. Nah makanya penting, saya hanya wasiatkan ini penting juga, kalau tidak mau cerai dengan suaminya insya Allah tidak ditinggalkan, lakukan yang pertama sesekali minum sisa minuman suami, itu sunnah Nabi. Makanya Aisyah itu sering meminum sisa minumannya Rasulullah. Ya kotaki buarang itu telah kaita nang kecek dek nasesa, kita minum itu dengan membaca salawat, niatkan insya Allah tidak akan berpisah dengan suaminya, itu berkahnya. Makanya suami harus hati-hati menyinyam aja lalu kasih saya minuman. Magai nanti istri pakai guna-guna itu ya. Ini penting. Kemudian yang kedua, sesekali kita makan satu piring berdua, karena jangan melumbai dia kenyang, ambil bagian tengahnya terakhir kemudian kita makan, insya Allah juga tidak akan ditinggalkan oleh suami. Yang ketiga, sesekali mandi bersamaan di kamar mandi bersamaan dalam waktu yang sama. Makanya Aisyah sangat tahu cara mandi junubnya Rasulullah, karena mereka dia si bawa Nabi tak. Dia semuki mandi si bala kita satu kamar mandi bersamaan. Dia nangka, lah kai kunru bayine kutu. Nah itu. Makanya ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Saya hanya wasiatkan, jangan lupa kita banyak bersalawat, ajarkan ke anak-anak kita, karena salawat itu adalah bisa mendatangkan semuanya. Rezeki bisa datang, bisa sembuh penyakit, bisa lepas masalah kalau salawat kita sudah lakukan. Ada seorang manusia biasa, bukan ulama, orang biasa, tapi dia membaca salawat 30.000 kali sehari semalam, dan dia setiap malam mimpi ketemu Rasulullah. Itu salah satu kecintaan, kalau kita baca salawat Nabi bisa datang. Tapi saya sampaikan Pak Imam yang di masjid ini, kalau mau tidak meninggal kecuali ketemu dengan Rasulullah, maka saya minta lewat dari pintu jalur imam, jangan lewat dari pintu depan. Seorang imam yang lewat dari pintu imam kemudian tidak pernah sholat sunat di dalam masjid, selalu sholat di sana, karena itulah rumahnya imam, maka dia tidak mati kecuali dia ketemu Rasulullah. Itu janjinya para ulama. Maka itu yang kadang orang tidak tahu. Tapi mega imam lewat dari sini, lalanna makmuna nola tama, sehingga biasa tasaka bacana. Ya kongka ima dena tasaka bacana, itu pintunya di sini. Insya Allah bacaannya bagus. Itu penting. Magai, karena itu rahasianya para ulama sufi. Kemudian mihrabnya tidak boleh dia bicara dunia. Denawat di bicara lino koron-ron mancaji imam. Kenapa? Supaya doanya mustajabah, karena mihrab itu tembus ke aras. Jadi itu ampai imangi, tidak boleh dia bicara dunia. Pemilu mah bicara mesti bergeser. Tapi mega imang ma WA, ma Facebook okon ron man kajimang ima gimpe yaitu. Akhiru kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun karim wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum